Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat, karunia yang dilimpahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan tausiah pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu berzikirlah dalam posisi apapun. Sebenarnya tema ini disampaikan pada tadi siang sebagai santapan rohani siang hari Jumat 24 Juli 2020. Tapi karena beberapa kesibukan sehingga pelaksanaan tausiah itu dibacakan atau disampaikan pada malam hari ini. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zikir seperti yang kita biasa katakan adalah wujud rasa syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak terhingga kepada kita, sehingga kita senantiasa menjalani kehidupan kita dengan baik. Kita menjalani kehidupan kita dengan sehat walafiat. Itu semua berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang zikir tidak mengenal waktu. Setiap waktu kita diperintahkan berzikir. Pagi kita diperintahkan berzikir. Siang kita diperintahkan berzikir. Dan malam kita diperintahkan berzikir. Kita juga diperintahkan untuk berzikir dalam keadaan apapun. Kita diperintahkan untuk berzikir ketika kita berada dalam posisi berdiri. Kita diperintahkan untuk berzikir dalam keadaan posisi duduk. Bahkan kita pun diperintahkan untuk berzikir dalam keadaan berbaring. Ini semua menjadi pertanda bahwa zikir itu harus kita lakukan setiap saat, harus kita lakukan setiap waktu, harus kita lakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang kita berzikir, dalam keadaan susah kita berzikir. Karena itulah maka zikir menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena itu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada ayat yang menegaskan kepada kita pentingnya untuk berzikir dalam posisi apapun. Ini dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fazkurullaha fi qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fa izat ma'nantum fa aqimus shalah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Saya ulangi ayatnya.
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berkaitan dengan ayat 102 sebelumnya, yaitu kaitannya dengan melaksanakan sholat pada saat terjadi peperangan, pada saat suasana peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suasana peperangan pun Rasulullah melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Pelaksanaan seperti itu menunjukkan bahwa dalam keadaan sulit pun sholat harus dilakukan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi ketika itu. Ayat selanjutnya, ayat 103 dari surah An-Nisa itu menyatakan, apabila kalian telah melaksanakan sholat, yaitu sholat khauf yang dilaksanakan pada saat terjadinya peperangan, fazkurullaha, maka ingatlah Allah, maka berzikirlah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum dalam keadaan kalian berbaring. Fa idza atma'nantum fa aqimus shalah, apabila kalian telah tenang, telah tentram, tidak lagi dalam suasana peperangan, maka laksanakanlah sholat seperti biasanya dalam bentuk yang normal. Karena apa kata Allah? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, yang sudah ditentukan waktunya. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita lihat begitu padat ayat ini. Setelah selesai sholat, kata Allah, ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Itulah para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya maka ketika kita hendak tidur, kita berzikir kepada Allah dengan membaca doa. Ketika kita bangun dari tidur, terjaga dari tidur, kita diminta oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berdoa. Ketika kita berbaring, kita juga diminta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mendapatkan suasana normal, di mana dalam suasana tidak normal tadi, sholat dilaksanakan dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berbeda dengan kondisi normal, maka pelaksanaan sholat ketika itu tidak dilakukan secara normal seperti biasa. Lalu kata Allah dalam ayat itu, kalau kalian sudah normal kembali keadaanmu, maka laksanakanlah sholat itu seperti biasa. Karena apa? Karena sholat itu merupakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah zikir tidak pernah kita habis-habis kita lakukan. Ketika kita sebelum sholat, kita berzikir. Dalam sholat kita berzikir, selesai sholat kita berzikir, setelah kita keluar dari rumah kita juga diminta berzikir. Itulah pertanda bahwa zikir tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal kondisi. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini yang sebenarnya untuk siang tadi, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ini membawa kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.